Hadir. Salsa. Hadir. Binda. Hadir. Lena. Hadir. Dwi. Izin. Nur Fitri. Sally. Hadir. Shiva. Hadir. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Tapi sebelum itu kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk membuka pembelajaran kita pada siang hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran inti, Ibu akan merecall kembali nih materi kita minggu lalu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan konsep laju reaksi. Mbak Syifa, masih ingat nggak apa itu laju reaksi? Laju reaksi itu laju di mana konsentrasi reaktannya berkurang atau laju bertambahnya produk terhadap satuan waktu. Oke, laju reaksi adalah laju di mana berkurangnya suatu reaktan atau bertambahnya suatu produk terhadap satuan waktu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ada apa saja? Oke, masih ingat semua ya? Indah, bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Semakin tinggi suhu, energi kinetik partikel akan semakin meningkat sehingga laju reaksi juga akan meningkat. Oke, alhamdulillah masih ingat semua ya. Sesuai pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan praktikum sederhana tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ada 3. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan sederhana tentang konsentrasi, suhu, dan luas permukaan terhadap laju reaksi dengan prosedur yang tepat. Kemudian yang kedua, nah dari data yang kita peroleh ketika praktikum, murid-murid mampu menyajikan hasilnya dalam bentuk tabel atau grafik secara sistematis dan akurat. Yang ketiga, berdasarkan pola data yang diperoleh dari praktikum, kalian mampu menganalisis hubungan antara variabel bebas. Di sini variabel bebasnya adalah konsentrasi, luas permukaan, dan suhu dengan variabel terdekat yaitu laju reaksi dengan tempat. Oke, tapi sebelum itu kita terlebih dahulu sebagai syarat masuk praktikum. Oke, gimana? Sudah semua? Belum pernah lagi. Itu sebentar dulu. Ada yang nilainya di bawah 2? Gak ada ya? Saya oke, saya nanti harap diperhatikan lagi KPD-nya ya, dibaca dengan baik. Baik, untuk selanjutnya, nah di sini kita akan menggunakan metode problem based learning. Jadi di sini Ibu ada 3 permasalahan. Yang pertama mungkin bisa dibacakan Fitri. Apakah jumlah zat yang ditambahkan mempengaruhi cepat lambatnya laju sekarang? Oke, terima kasih. Jadi di problem pertama, ketika Ibu masak ternyata ketika ditambahkan garamnya sedikit demi sedikit dengan sekaligus itu rasa tingkat keasinannya itu berbeda ya. Nah, apakah tersebut mempengaruhi cepat lambatnya larutannya garam? Nanti kita akan jawab ketika praktikum. Nah, di sini masalah yang kedua, ketika kita membuat kue menggunakan gula halus daripada gula batu. Kenapa? Karena bentuk yang lebih halus itu ternyata membuat zatnya itu lebih cepat larut. Nah, nanti kita akan membuktikan juga bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju. Nah, permasalahan yang terakhir di sini ketika mencuci piring ya. Nah, maka suhu yang lebih tinggi mempercepat reaksi pembasihan. Nah, jadi ketiga permasalahan ini berkaitan dengan konsentrasi, luas permukaan, dan suhu. Nanti kalian akan
menuliskan hipotesis kalian di poin yang A, orientasi masalah, jawaban sementara dari permasalahan tersebut. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Fitri, Sari, dan kelompok 1, Ani, Linda kelompok 2, Syifa, Henny, dan Linda kelompok 3. Silakan berkumpul. Nah, perhatiannya sebentar. Di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat dulu terkait materinya. Nah, nanti di sini kalian menuliskan jawaban sementara atau sebagai hipotesis dari itu. Nah, yang di bagian C ini ada tabel data pengamatan. Jadi setiap kelompok nanti akan mendapatkan satu permasalahan yang tadi ada di PPT. Nah, nanti selanjutnya setelah hasil kalian dapatkan, itu kalian jawab pertanyaan di poin D. Jadi setelah semuanya selesai, kita akan presentasi secara singkat untuk praktikumnya 10 menit. Nah, ini untuk masing-masing kelompok silakan mengambil bahan. Nah, kelompok 1 itu mendapatkan konsentrasi, kelompok adalah persumpaan, dan kelompok 3 adalah suku. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu. Silakan kalau sudah menulis hipotesisnya, kalian bisa mulai praktikum dari situ. Kalian masukkan kalimatnya itu hasil nanti dia ini dan ya. Ini loh itu Indra bikin nanti muak. Taruh sini, lah itu. Diituin. Iya. Apa jadi sudah sama sebelumnya? Oh enggak, iya penting. Timbang 2 gram soda kue. Ini sudah kue semua. Oh, sudah kue langsung kita tuangin. Cara bersamaan. Stopwatch membuat mulai. Oh belum. Yuk, aku yang ini. Pas kita dong langsung timer. Bu. Iya, betul. Ayo. Tapi sama bareng. 1, 2, 3. Nanti Nadia mati reaksinya itu sampai dia berhenti, sampai kapan? Sampai bunyinya itu udah nggak terasa. Yang ini, kayak gini. Ini tadi udah pakai 25. Cendol.
Hentikan stopwatch ketika vitamin C larut sempurna, tidak terbentuk buih. Ini terbentuk. Pas udah nggak terbentuk buih, Balik kami. diberhenti stopwatch. Ini berapa menit? Kita ingin membahas ya. Dikasih bedanya ini ya. Boleh gini gini.
untuk hasil dari percobaan kelompok 1, di mana semakin tinggi konsentrasinya dia membutuhkan yang semakin cepat untuk bereaksi. Terus untuk pertanyaan dari KPD, pertama itu mengapa reaksi tersebut belum masuk lebih cepat? Karena semakin banyak sudah kue atau semakin tinggi konsentrasi cuka, jumlah partikel bereaksi semakin banyak. Hal ini menyebabkan frekuensi pembukaan antar partikel meningkat sehingga lebih banyak pembukaan efektif yang terjadi dan reaksi lebih cepat. Yang ketiga itu jelaskan hubungan antara perubahan konsentrasi terhadap waktu reaksi melalui ulang beberapa sini grafiknya yang seperti kita lihat di sini. Grafik di sini menunjukkan hubungan berbanding terbalik. Semakin bisa konsentrasi, maka masih sudah kue atau konsentrasi cuka waktu reaksi semakin pendek. Di mana dari kelompok 2 atau 3 ada yang menanyakan? Iya, jadi pertanyaan. Kenapa sodium kuenya itu masanya harus sama? Kenapa masa soda kue itu tadi kan kelompok 1 menggunakan 2 gram ya di mana dari kelompok 1 karena di sini kita mau mengetahui pengaruh konsentrasi cuka terhadap laju reaksi antara cuka dan soda kuenya. Jadi jika soda kuenya divariasikan, masanya kita tidak bisa mengetahui faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut, apakah soda kue atau konsentrasi cuka. Jadi betul sekali ya, kalau kita variasikan juga soda kuenya ketika dia bereaksi, maka laju reaksi itu kita tidak bisa tentukan apakah itu pengaruh dari konsentrasi cuka atau jumlah dari soda kue. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya karena keterbatasan waktu untuk kelompok 2 dan 3, silakan langsung saja maju. Kalian jelaskan hasil praktikum kalian melalui grafik. dengarkan terlebih dahulu jawaban dari kelompok 2. Ya, yang kelompok 2 adalah menguji luas permukaannya. Semakin berdasarkan hasil percobaan, semakin luas permukaannya, maka waktunya itu semakin cepat. Jadi ada tiga permukaan yang duduk, sama potongan tablet sama yang tablet. Ternyata yang duduk itu lebih cepat untuk larut daripada yang masih tablet. Kalau dari kelompok 3, kita tadi percobaannya menggunakan tablet semua, di mana cuma sumbernya saja yang berbeda. Ada yang
suhu 9 derajat, 21 derajat sampai yang 55 derajat. Nah, dari berdasarkan percobaan dan dilakukan penggambaran grafik, di sini terlihat bahwa semakin cepat waktu maka akan semakin semakin jadi berdasarkan hasil dari kelompok 3 itu semakin tinggi suhu dan maka waktu yang dibutuhkan untuk vitamin C itu semakin sedikit ya. Nah, artinya energi kinetik dari vitamin C itu meningkat sehingga dia tuh lebih cepat larut dalam suhu air yang lebih tinggi. Nah, ada yang bertanyakan dari kelompok 2 dan 3. Aku mau nanya ke kelompok 2. Yang vitamin C serbuk sama vitamin pantong itu masanya sama atau enggak dengan yang tablet vitamin C itu? Kalau misalnya enggak, misalnya nggak sama, apakah mereka begitu? Misalkan kita vakum ya, massa dari bubuk hangat ini semuanya itu sama. Semuanya itu sama satu tablet, cuma bedanya kita tumbuk, kita potong aja sama satu. Jadi tetap sama. Jadi benar ya untuk kasus yang pertanyaannya Mbak Syifa juga sama. Jadi kita di sini mau melihat bahwa pelaratan vitamin C itu menghindari bentuk partikel, yaitu yang luas permukaannya besar, sedang, sama kecil. Jadi semakin besar luas permukaan, energi laju reaksinya itu akan semakin cepat. Nah, yang serbuk itu memiliki luas permukaan paling besar daripada yang dua bentuk tadi, sehingga dia akan lebih cepat larut dalam air. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk praktikum hari ini. Ada yang mau menyimpulkan kegiatan praktikum dari hari ini? Kesimpulannya, silakan dulu. Praktikum pada pagi siang hari ini membuktikan bahwa juga dipengaruhi oleh konsentrasi luas permukaan dan juga suhu. Ada lagi namanya, jadi semakin tinggi konsentrasi maka semakin tinggi konsentrasi, semakin luas permukaan, terus semakin tinggi suhu maka laju reaksinya akan semakin cepat. Oke. Jadi kesimpulannya itu bahwa apa yang ada di teori setelah kalian praktik itu sudah sesuai ya. Untuk itu sebagai penutup silakan kalian foto saja ini sebagai tugas di rumah ya. Untuk itu sekian pertemuan pada pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk minggu depan materi kita masih sama ya, tapi kita akan mempelajari tentang persamaan regulasi dan menentukan order reaksi.